Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semakin sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum saya tanggapi. Tapi satu demi satu, semoga saja ya saya bisa jawab lewat video seperti ini. Jadi simak sampai dengan selesai supaya nggak terlewat gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang penting nanti tidak terlewatkan ya teman-teman. Kembali lagi ini ya, saya sampaikan ke teman-teman, saya bukan dokter. Bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini, alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga akan sembuh ya. Oke, tetap semangat ya teman-teman ya, nggak usah khawatir ya. Jadi ini topik kali ini adalah membahas masalah rekomendasi apa yang harus kita lakukan setelah berpuasa. Karena sudah berganti lagi nih, jam makannya berganti, jam istirahatnya berganti, dan lain-lain. Banyak sekali yang juga minta rekomendasi makanan apa saja sih mas baiknya untuk masa penyesuaian setelah kita berpuasa, dengan kita itu berubah lagi ke pola yang sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, satu persatu ya. Jadi mungkin ini ada yang tidak sepenuhnya saya ingat, tapi ini yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Semoga bisa membantu buat teman-teman, dan semoga saja teman-teman itu lebih cepat membaik ya. Amin ya robbal alamin. Oke ya. Yang pertama adalah saya rekomendasikan makanan-makanan yang dulu saya konsumsi pada saat penyesuaian ya. Artinya ada kan kita itu di masa penyesuaian ketika sensasi sudah mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang, kita sudah mulai enak, terus kita juga sudah bisa berpuasa, tapi kita itu masih ada sedikit cemas, ada sedikit khawatir akan muncul lagi sensasi, akhirnya kita juga kepikiran lagi masalah makanan ya. Jadi teman-teman sebenarnya nggak usah perlu khawatir masalah makanan, yang penting ketika teman-teman memang belum berani makan makanan yang mungkin pedas, kecut, terus lada, gorengan, dan lain-lain ya, makanan-makanan pemicu asam lambung. Iya nggak apa-apa teman-teman, karena memang kita juga harus jaga. Walaupun kita masih enak, kita jangan langsung makan makanan yang seperti itu. Jadi rekomendasi saya makan makanan yang ramah buat lambung ya teman-teman ya. Contohnya seperti apa? Ya banyak macamnya. Tingkat kecocokan masing-masing orang juga berbeda. Tapi apa yang saya konsumsi akan saya bagikan di sini. Yang pertama, buah tetap konsumsi ya teman-teman ya. Buah, kalau saya itu dulu buahnya ya pepaya, pir saya konsumsi juga ya. Terus apalagi itu pisang ya. Nah, pisang ini ada kadang ada yang cocok, ada yang enggak gitu ya teman-teman. Terus buahnya apalagi? Jambu, jambu biji saya juga makan ya, tapi bijinya enggak ya teman-teman. Bijinya saya pilihin ya. Terus kalau saya jus itu juga enggak pakai susu ya teman-teman. Itu saya murni, jus murni disaring gitu ya teman-teman ya. Terus untuk makanan ya teman-teman, ayam tetap makan, mungkin yang bersantan ya, kalau setelah lebaran, kan banyak makanan-makanan bersantan nih, ketupat lebaran dan lain-lain, mungkin teman-teman sudah ngerasa enak, terus nanti teman-teman itu, apa namanya, makan itu terlalu banyak, itu juga bisa berefek ya teman-teman, yang santan karena itu kan kental banget gitu. Tapi ada juga yang nggak masalah, ya, artinya itu mungkin sudah sangat membaik ya teman-teman ya. Intinya ayam tetap makan ya, ya biasa saja ya. Mungkin kalau teman-teman masih takut yang digoreng ya, ya yang direbus saja atau dikukus ya. Tapi kalau teman-teman sudah bisa makanan yang digoreng tanpa menimbulkan sensasi, ya nggak apa-apa, makan saja ya teman-teman. Yang penting jangan setiap hari goreng, 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 goreng ya, semuanya serba goreng. Jadi diselingin. Kita kondisikan ya teman-teman. Tahu tempe tetap makan, sayur bening tetap aja ya makan ya teman-teman ya. Terus sayurnya apa saja? Saya favoritnya adalah sayur labu ya. Terus apa itu namanya? Wortel ya teman-teman. Saya itu apa namanya, makan kadang katu ya, katunya ya sedikit. Kadang dicampur apa namanya, yang kemarin saya video itu apa, kelor, itu pun cuma ya sedikit sajalah ya teman-teman ya. Jadi saya memang sedikit-sedikit seperti itu. Jadi pas pada saat saya sudah mulai enak pun ya teman-teman, saya tetap masih menjaga ya, walaupun tidak se ekstrim pada saat saya itu masa penyembuhan, masa pemulihan. Ketika saya sudah enak, sudah membaik, saya tetap sedikit demi sedikit saya itu apa namanya, mulai makan makanan yang dulu saya pantang itu sedikit demi sedikit ya teman-teman. Tapi yang dasarnya masih lebih banyak yang saya yang menurut saya itu aman buat lambung, buat pencernaan saya ya teman-teman ya. Dan dari situlah nanti teman-teman itu mencoba sedikit demi sedikit, nanti teman-teman itu akan tahu ya, mana yang cocok dan mana yang nggak cocok. Jadi masalah makanan nggak usah khawatir ya teman-teman ya, insya Allah nggak apa-apa ya. Saya yakin nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Yang penting teman-teman itu jaga saja. Oh ini sekiranya ini memicu asam lambung ya, teman-teman ya udah hindari dulu. Jadi jangan, maksudnya
kata dia itu cocok nih, apa namanya, gorengan-gorengan itu katanya nggak apa-apa. Bukan seperti itu yang saya maksud nggak apa-apa ya teman-teman. Intinya nggak apa-apa, teman-teman itu nggak usah, apa namanya, bingung masalah makanan. Yang terpenting adalah ketika makanan itu sifatnya memicu asam lambung ya, teman-teman itu jangan langsung makan yang banyak. Dites dulu sedikit demi sedikit, karena kan kemarin setelah berpuasa mungkin kan teman-teman juga dijaga makanannya. Jadi pas sekarang mungkin makan lagi sampai sehari itu 3 sampai 4 kali, ya tinggal jaga itu saja ya teman-teman, nggak usah bingung-bingung ya. Jadi untuk makanan ini teman-teman nggak usah bingung lagi ya, ayam, telur, ikan, tahu, tempe ya, makan saja ya teman-teman. Mungkin jangan setiap hari digoreng gitu ya, sesekali diselingin, direbus, sayur bening. Tumis-tumisan boleh nggak Mas? Ya boleh saja ya teman-teman. Ketika teman-teman kondisinya sudah membaik, tapi teman-teman itu takut akan muncul sensasi, ya sedikit dulu gitu ya teman-teman, dites dulu sedikit, oh nggak apa-apa. Ternyata ada makanan favorit teman-teman nih, mungkin tumis apa, wah ternyata nggak apa-apa, tapi ya harus diselingin, jangan setiap hari seperti itu gitu ya teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu itu seperti itu ya. Jadi memang butuh ketelatenan, memang butuh kesabaran ya teman-teman ya. Bukan berarti kita sudah enak nih, waduh ini saya udah enak nih, saya pokoknya pingin hari ini rawon, besoknya soto, besoknya lagi mungkin sop buntut, besoknya lagi mungkin ketupat lebaran, terus apa gitu, bukan berarti seperti itu ya. Tetap kita apa namanya, ya 60% kita makan makanan yang tidak memicu asam lambung ya. Yang pada umumnya makanan-makanan pemicu asam lambung kan sudah banyak tuh. Ya, teman-teman searching di Google pun juga ada banyak sekali ya, teman-teman ya. Nah, terus untuk masalah apa namanya, pola hidupnya ya, teman-teman, yang tadinya kita itu kan biasanya pas pada saat puasa nih, walaupun kuat nih tidur semalam itu hanya mungkin 4 jam atau 5 jam atau 6 jam karena habis taraweh mungkin nggak langsung tidur, terus sudah gitu paginya bangun pagi sahur ya mungkin setengah 3 udah bangun atau jam 3 udah bangun, otomatis istirahat malamnya kan nggak cukup nih ya teman-teman. Nah, kalau setelah lebaran ini kembalikan lagi ya teman-teman ya. Jadi istirahat yang cukup gitu ya. Bukan berarti kemarin sudah enakan nih, nanti teman-teman wah langsung geber gitu ya. Itu enggak, dulu saya itu bertahap ya teman-teman. Terus tetap olahraga ya, ringan-ringan saja dulu, enggak usah diforsir. Mentang-mentang kita sudah kuat nih 50 meter, wah saya itu harus 100 meter, 200 meter, enggak perlu seperti itu juga ya. Pelan-pelan aja, bertahap, dan harus telaten. Insya Allah nanti teman-teman juga akan menemukan nih, oh iya ternyata nih saya jalan 50 meter kuat, besoknya 70 meter, dan ini. Pokoknya sabar saja ya, telaten. Gangguan ini sembuhnya butuh kita itu juga telaten juga ya. Selain doa dan usaha, doa itu penting, tapi usaha kita juga penting juga ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ini nggak usah bingung ya. Masalah yang seperti ini sebenarnya teman-teman itu sudah tahu, hanya saja mungkin teman-teman itu masih ragu atau mungkin takut atau mungkin ada rasa cemas. Itu wajar, saya pun dulu juga sama, masih mengalami yang namanya kadang cemas, waduh ini memicu enggak ya, ini nanti saya kambuh lagi enggak ya, dan lain-lain. Itu wajar, itu proses-proses penyesuaian itu seperti itu, punya pikiran-pikiran seperti itu wajar, walaupun kadang masih ada cemasnya itu juga wajar, masih ada pusingnya, kadang-kadang masih ada keliengannya, itu wajar, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika, waduh ini kemarin saya itu keliengannya sudah mulai hilang, kok sekarang timbul lagi, jangan panik, jangan takut, itu wajar, saya dulu pun juga sama seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang butuh proses, butuh penyesuaian, dan butuh kita sabar dan telaten ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi ya. Untuk masalah pola pikirnya ya teman-teman, kita kembalikan lagi. Pas pada saat kita puasa juga sama kan seperti itu kan. Kita apa namanya tenang, lambung juga tenang. Dan pada saat kita setelah berbuka puasa gitu muncul sensasi karena pikiran kita sudah macam-macam. Ya waduh nanti tidur jam berapa, nanti pulang terawih jam berapa, nanti saya makan lagi apa enggak, kan banyak pikiran seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita terpicu lagi, terus muncul sensasi lagi. Jadi untuk ketiga pola itu ya sebenarnya ya masih ini ya teman-teman, ya masih seperti sebelumnya ya, kita konsistenkan lagi gitu ya teman-teman. Bukan berarti kita sudah membaik kita geber ya, kita losin tuh 3P-nya, jangan ya teman-teman ya. Dijagalah ya, walaupun nggak seketat dulu, nggak se ekstrim dulu ya menjaganya gitu ya, kita pelan-pelan, kita telatenin saja itu ya teman-teman. Jadi untuk masalah makanan jangan bingung ya teman-teman, ketika teman-teman sudah membaik, sudah enak, tapi ada rasa takut, sedikit demi sedikit itu dicoba saja ya, nanti kita tahu mana yang cocok dan mana yang nggak cocok ya. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, kita bisa mengenali pemicu dari
kambuhnya asam lambung kita, masing-masing orang yang bisa saja berbeda ya. Nanti kalau kita bisa mengenali ini pemicunya, saya ini makanan ini atau makanan itu, atau mungkin banyak begadang atau mungkin kecapean dan lain-lain, nanti teman-teman itu akan lebih cepat mengendalikan rasa cemasnya juga, dan teman-teman semakin cepat memahami gangguan ini, insya Allah teman-teman akan semakin membaik, dan insya Allah teman-teman juga akan sembuh, dan saya yakin itu. Oke teman-teman ya, tetap semangat ya, insya Allah nanti teman-teman akan sembuh kok, saya yakin itu ya. Pokoknya teman-teman tetap semangat, saya selalu doakan kesembuhan buat teman-teman ya, jangan khawatir ya, saya selalu doakan ya. Oke, sekian dulu. Lain kali disambung lagi dengan topik yang lain ya. Semangat terus. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.